스트라이커가 또 추가가 되는 선수가 있는지. 일단 우리가 전반적으로 골 결정력이 많이 좀 부족했다고 판단하고 있고, 사실은 우리 팀에서 가장 취약 포지션이 스트라이커가 없는데, 이것을 어떻게든 만들어내기 위해서 영균 코치를 지금 들어왔다고 보시면 됩니다. Saya support penuh dan sesuai dengan kesepakatan Coach Sintayong dikontrak sampai bulan Juni dengan target-target lolos 16 besar. Nah, kita review, kalau salah satunya nanti misalnya tim U23 kita lolos, ya bahkan ke 8 besar, ya tidak mungkin dia mandatori mendapat kontrak perpanjangan sampai 2027. Hubungan saya sangat baik, tapi kembali sebagai ketua PSSI saya harus profesional. Jadi pelatih termahal se-Asia, Sintayong terima tawaran kontrak 100 miliar per bulan, dari Ketum PSSI Erick Thohir. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Di tengah euforia kembalinya Sintayong menukangi timnas Indonesia, kini muncul fakta baru yang membuat publik terperangah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikabarkan resmi menawarkan kontrak fantastis senilai 100 miliar rupiah per bulan kepada pelatih asal Korea Selatan itu. Dengan nilai sebesar itu, Sintayong kini resmi menjadi pelatih termahal di Asia. Keputusan ini langsung mengguncang jagat sepak bola tanah air dan Asia. Banyak yang menyebut langkah Erick Thohir sebagai bentuk keberanian luar biasa dalam investasi jangka panjang demi masa depan sepak bola Indonesia. PSSI disebut tidak lagi ingin setengah hati membangun prestasi, mereka ingin memastikan Garuda punya fondasi kuat dengan tangan dingin pelatih yang sudah memahami DNA pemain Indonesia. Rapat internal yang digelar di Jakarta pada dini hari menjadi saksi lahirnya keputusan besar ini. Erick Thohir, dengan dukungan penuh dari Komite Eksekutif Exco PSSI, memutuskan untuk memberikan tawaran kontrak dengan nilai yang belum pernah terjadi sebelumnya di sejarah sepak bola Indonesia, bahkan di level Asia Tenggara. Dalam rancangan kontrak tersebut, Sintayong bukan hanya akan menangani tim nasional senior, tapi juga memiliki kewenangan penuh dalam sistem pembinaan pemain usia muda. Ia akan membawahi tim U20 dan memberi panduan teknis bagi akademi-akademi di bawah naungan PSSI. Kami tidak ingin hanya membangun tim untuk hari ini, tapi juga masa depan, ujar salah satu sumber internal federasi. Angka yang besar bukan sekadar bayaran, tapi investasi terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Erick Thohir disebut rela menurunkan sebagian besar anggaran federasi dari sektor lain demi memfokuskan sumber daya pada proyek besar ini, sebuah langkah berani yang menunjukkan tekad kuat untuk membawa Indonesia naik level di kancah Asia. Awalnya, Sintayong sempat menolak beberapa tawaran perpanjangan kontrak dari federasi lain di Asia. Ia diketahui diincar oleh beberapa klub besar di Jepang dan Timur Tengah dengan tawaran fantastis. Namun kedekatannya dengan para pemain timnas Indonesia dan rasa cintanya terhadap supporter Garuda membuatnya kembali mempertimbangkan tawaran PSSI. Negosiasi berlangsung cepat dan rahasia. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, kesepakatan tercapai. Sin akhirnya menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun hingga 2030, dengan nilai total mencapai triliunan rupiah jika dihitung kumulatif. Ia dikabarkan tersentuh oleh keseriusan Erick Thohir dan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung kemajuan sepak bola nasional. Uang bukan segalanya, ujar salah satu staf terdekat Sin. Tapi Sin melihat kesungguhan yang luar biasa dari PSSI kali ini. Ia merasa dihargai, dipercaya, dan itu sangat penting bagi pelatih sepertinya. Dengan kontrak senilai 100 miliar per bulan, Sintayong kini resmi melampaui pelatih-pelatih top Asia seperti Hajime Moriyasu, Jepang, dan Paulo Bento, Korea Selatan, yang rata-rata menerima gaji di kisaran 30–40 miliar per bulan. Angka tersebut menjadikan Sin bukan hanya pelatih dengan bayaran tertinggi di Asia Tenggara, tetapi juga salah satu dari 3 pelatih dengan kontrak terbesar di Asia. Media internasional mulai meliput kabar ini, menyoroti keberanian Indonesia menaruh kepercayaan penuh kepada seorang pelatih dengan rekam jejak yang jelas.
Banyak yang menilai langkah ini bisa menjadi titik balik bagi sepak bola Asia Tenggara yang selama ini tertinggal dari Jepang, Korea, dan Timur Tengah. Indonesia sedang membangun model baru, mereka tidak sekadar menggaji pelatih, tapi membeli sistem dan filosofi kepelatihan, tulis salah satu media olahraga ternama dari Korea. Dalam kontrak barunya, Shin Tae-yong diberikan target ambisius oleh PSSI, menembus babak 8 besar Piala Asia 2027 dan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Target ini dinilai realistis namun menantang, sejalan dengan visi jangka panjang Erick Thohir dan Presiden Republik Indonesia yang ingin melihat Garuda kembali disegani di Asia. Sebagai bagian dari proyek besar tersebut, PSSI juga memberikan wewenang kepada Shin untuk menunjuk staf pelatih asing tambahan, termasuk pelatih fisik dan analis data dari Korea Selatan serta Eropa. Selain itu, PSSI menjanjikan fasilitas modern berupa pusat latihan nasional baru di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan menjadi markas besar tim nasional Indonesia mulai tahun depan. Reaksi supporter dan publik. Kabar ini langsung viral di media sosial. Tagar tanda pagar STI100M dan tagar Garuda Bangkit menjadi trending di seluruh platform dalam hitungan jam. Sebagian besar supporter menyambut gembira langkah ini, menyebutnya sebagai revolusi sepak bola Indonesia. Akhirnya PSSI benar-benar serius. Kalau ingin hasil besar, harus berani berinvestasi besar, tulis seorang supporter di X. Shin Tae-yong pantas digaji tinggi. Dia bukan hanya melatih, tapi membentuk karakter tim, tambah yang lain. Beberapa kalangan juga menganggap angka 100 miliar bukanlah sesuatu yang berlebihan jika melihat potensi pemasukan dari hak siar, sponsor, dan peningkatan popularitas timnas di bawah arahan Shin. Dukungan dari pemerintah dan sponsor. Langkah besar ini tidak dilakukan sendirian oleh PSSI. Beberapa sponsor utama disebut siap menopang sebagian besar kontrak Shin Tae-yong melalui kerja sama strategis. Perusahaan-perusahaan nasional di sektor energi, telekomunikasi, dan perbankan dikabarkan turut terlibat dalam proyek Garuda Emas 2030 yang diinisiasi Erick Thohir. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap langkah tersebut. Mereka menilai investasi besar terhadap pelatih berkualitas adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun ekosistem sepak bola yang sehat. Ini bukan soal mahal atau murah, tapi soal nilai dan dampak, ujar salah satu pejabat olahraga nasional. Shin Tae-yong telah terbukti membawa disiplin dan profesionalisme ke level baru. Tantangan besar menanti. Meski euforia besar tengah melanda publik, Shin Tae-yong sadar bahwa pekerjaan berat sudah menantinya. Dalam waktu dekat, ia akan mulai memantau kembali pemain-pemain diaspora